Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tentang tema 3 subtema 2 pada pembelajaran kedua. Apa saja yang menjadi pokok pembelajaran kita kali ini? Mari kita lihat. Yang pertama PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, PDPKD 3.4 dan 4.4 mengenai merancang mozaik. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di lingkungan sekitar. Kewajiban terhadap hewan. Seperti yang kita ketahui ya, kewajiban itu kita lakukan terlebih dahulu untuk memperoleh hak. Apalagi hewan hewan-hewan baik yang kita pelihara ataupun hewan yang liar. Apa saja kewajiban kita terhadap hewan? Ini ya, yang pertama tidak merusak habitatnya. Jadi melestarikan ya, biarkan mereka hidup di habitatnya masing-masing secara alami ya. Kita tidak usah campur tangan. Kecuali kalau ada eh, mungkin lingkungan yang rusak untuk hewan tersebut sehat, kita boleh melakukan treatment atau perlakuan khusus sehingga hewan itu tidak bingung, habitatnya akan rusak ya. Terus tidak menyiksanya, ini juga penting ya. Tidak boleh hewan itu harus kita sayangi. Tapi kalau hewan yang sekiranya itu bisa mengancam bahaya, itu boleh disingkirkan ya. Terus yang ketiga, memelihara dengan baik, kecuali hewan itu hewan yang mengancam keselamatan. Seperti kalau ada ular atau kalajengking itu boleh dibunuh kalau masuk dalam rumah ya. Terus mencegah kepunahannya dengan tidak melakukan perburuan secara liar ya. Lanjutannya juga itu ya tidak memburunya. Terus melestarikannya. Kalau hewan itu hewan langka, kita harus memiliki izin dari BKSDA, BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Itu harus melalui izin dulu. Kalau kita seumpama melakukan pembudidayaan atau penangkaran hewan langka, kita itu bisa kena pasal karena ada Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar ya atau satwa langka. Jadi kita kalau seumpama ada hewan langka terus kita tangkap itu sebaiknya dikembalikan ke BKSDA ya. Terus memberinya makan dan minum jika itu hewan peliharaan kita. Ini ya, hewan peliharaan itu kan kita wajib bahkan ya, wajib kalau di agama kita ya, hewan ternak itu kan masuk atau hewan peliharaan itu kan masuk ke sesuatu yang harus kita beri nafkah ya. Jadi kita harus memberinya jaminan makanan, minuman ya. Itu untuk apa? Untuk menjaga kehidupan mereka. Terus selanjutnya tetap memberinya hak sebagai hewan. Beri keleluasaan ya. Kalau kita apa melakukan budidaya atau memelihara hewan itu jangan sekali-kali dikasih kandang yang sempit, dia tidak bisa leluasa gitu. Kita akhirnya itu juga dapat dosa ya, karena dia juga berhak memperoleh kebebasannya. Terus membiarkannya hidup di alam bebas atau sesuai habitatnya. Ini juga penting ya. Terus kita kalau sekiranya hewan tersebut sudah bagus di habitatnya, nggak usah ikut-ikutan wis ya. Biarkan tempat tinggal hewan yang paling baik ya di mana ya? Di habitatnya masing-masing. Terus tidak membunuhnya kecuali hewan itu memang harus dibunuh, seperti hewan buas atau hewan beracun itu ya yang masuk di rumah. Terus menjaga kebersihan kandang juga
menjaga kesehatan hewan. Hewan itu juga makhluk hidup. Jadi perlakukanlah sesuai dengan makhluk hidup itu sendiri ya. Punya hak untuk hidup, hak untuk makan, hak dijaga kebersihannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara merawat hewan peliharaan kita? Ini secara umum ada 3 langkah ya. Yang pertama memberi makan dan minum teratur. Ini ya, dia juga bisa merasa lapar kan ya kalau nggak dikasih makan. Terus membersihkan kandang agar tidak terjadi tertular penyakit ya. Terus memandikan ya, dimandikan secara berkala seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, tergantung dari tingkat kekotoran mereka. Supaya apa? Supaya sehat dan tidak terkena penyakit. Agar apa? Agar tetap hidup ya. Terus manfaat yang diperoleh atau hak yang mungkin kita dapat peroleh apabila kita melakukan kewajiban-kewajiban tadi untuk merawat hewan apa saja. Yang pertama mendapatkan sumber makanan ya. Kalau hewan tersebut berupa hewan ternak seperti sapi ini ya gambarnya atau kelinci atau kambing itu kan bisa kita dapatkan dagingnya, susunya, dan lain sebagainya ya. Terus sebagai sumber penghasilan, saat ini kan yang lagi booming itu ikan ya, ikan koi itu. Itu selain kita dapat apa, eh, mungkin bisa dimakan dah ikan koi. Kita juga dapat menghasilkan uang ya. Kita jual, kita mendapatkan keuntungan seperti itu. Terus yang ketiga adalah kepuasan. Kalau kita memelihara hewan itu kan senang ya, terus hatinya itu menjadi tenang dan akhirnya kita puas. Secara psikologis itu juga penting untuk menjaga kesehatan jiwa dan tidak gampang stres atau bahkan bisa menjadi penghilang stres ya. Baik, kita lanjut pada pembahasan kedua yaitu merancang mozaik. Apa sih mozaik itu? Mozaik itu karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada bidang. Hampir mirip sama kolase yang kemarin itu ya. Terus apa yang menjadi perbedaan dari mozaik dan kolase? Ini ya, disimak baik-baik. Perbedaan kolase dan mozaik. Perbedaan antara keduanya ya, kolase dan mozaik itu bisa terlihat dari benda yang digunakan. Ini, garis bawah ya. Benda yang digunakan. Untuk kolase, benda nyata dengan tekstur asli. Benda nyata, tekstur asli. Sedangkan mozaik, maksudnya tekstur asli ini seperti 3 dimensi itu ya, bisa dipegang. Seperti biji-bijian itu kan timbul ya. Pokoknya yang timbul itu namanya kolase. Sedangkan mozaik terdapat pada bidang data. Biasanya yang ditempelkan kalau mozaik itu kertas atau mungkin bisa tripleks yang datar itu atau bisa juga keramik ya. Tin itu pokoknya kalau kolase itu 3 dimensi, mungkin teksturnya ada ya, tapi kalau mozaik apa? Iya, mozaik itu datar ya. Pokoknya yang datar-datar itu namanya mozaik, sedangkan kolase itu teksturnya nyata, tekstur asli dari benda pembuatnya ya. Pokoknya datar
mozaik, kalau timbul itu kolase. Kita lihat dari bentuk bahan yang dibuat ya. Kalau biji-bijian kolase, kalau yang datar-datar seperti kertas, keramik itu namanya mozaik ya. Bisa membedakan ya. Terus bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat mozaik? Secara umum sama ya. Dengan membuat kolase. Yang beda cuma ada langkah di mana kita harus memotong kertas yang ditempel. Memotong kertas ini loh ya, yang akan kita tempelkan pada apa? Yang kemarin di kolase itu pola ya, pada pola. Dipotong kecil-kecil, terus inilah yang disusun ya, disusun pada pola gambar ya. Langkah pertama sama kan? Siapkan kertas, kertas kosong, pensil, dan lem. Terus yang kedua, buat pola sama kan ya? Setelah menyiapkan bahan, buat pola. Ini di sini contohnya polanya adalah pola kupu-kupu ya. Jadi kita gambar, setelah itu sobeklah atau guntinglah kertas menjadi potongan yang kecil ini ya. Ini bedanya sama kolase. Kalau kolase kan langsung tinggal menempelkan. Tapi kalau mozaik kita harus memotong kecil-kecil atau menyobek kecil-kecil terlebih dahulu. Terus yang keempat sama ya, beri ini ya. Beri lem dalam pola yang telah dibuat. Ingat ya, di dalam sini. Di dalam sini ya. Di dalam gambar pokoknya ya. Ini. Pokoknya yang ada di dalam gambar dikasih lem. Yang luar gimana? Tergantung kalau yang luar ini kalian mau bikin apa namanya gambar juga, ini bisa dikasih lem, tapi ya terlalu banyak juga ya. Selain itu objeknya juga terganggu nanti objek gambarnya ya. Terus selanjutnya adalah yang langkah kelima menempelkan sobekkan kertas satu per satu pada pola ini ya. Ditempel sedemikian rupa, ini tergantung kreativitas kalian ya. Yang penting rapi, kertasnya itu rapi dan bisa membuat mozaik itu menjadi lebih indah. Sudah, wis. Kalau semuanya sudah tertempel, sudah jadi ya. Seluruh gambar ini diusahakan tertutup dengan sobekan kertas. Ya, seperti ini mozaik yang berbentuk kupu-kupu. Gampang kan ya? Sama alat cara pembuatannya sama yang kemarin kolase, cuma kita perlu memotong-motong kertas terlebih dahulu. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja kalian ketikkan di Google Classroom ataupun WhatsApp. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.